ketempat bahwa selama ini kami hilaf, dan kami juga berterima kasih kepada beliau bahwa ternyata lagi-lagi beliau menunjukkan sebagai tokoh bangsa, sebagai tokoh panutan kami. Terus terang saja dengan kedatangan beliau itu membuat saya sangat terpukul sekali bahwa ternyata memang sebagai tokoh yang saya kagumi, sebagai tokoh yang saya banggakan, benar-benar menunjukkan seorang tokoh yang betul-betul dapat mengayomi kami sebagai adik-adiknya. Kami melihat bahwa memang Ketum FAT ini memiliki banyak kader di seluruh Indonesia. Jadi di KNP ini kadernya banyak banget. Termasuk saya tidak pernah mengenal KNP sama sekali tidak kenal yang namanya KNP itu. Beliau mengangkat saya menjadi ketua DPD KNP Sulawesi Tenggara, kemudian mengangkat saya lagi sebagai bendahara umum DPP KNPI. Ini terus terang saja betul-betul sesuatu yang saya sangat banggakan sekali dan tidak akan pernah saya habiskan untuk berpikir sepanjang hidup saya. Terus terang saja Ketum FAT sudah cukup baik sekali dan sangat baik sekali, dan saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh bangsa Indonesia bahwa hari ini kami datang di sini, kami bertemu Ketum FAT langsung, bahwa apa yang terjadi selama ini adalah merupakan suatu kekhilafan dari kami, dan kami meminta maaf secara langsung. Dan alhamdulillah beliau memaafkan kami. Dan kami juga sudah bersepakat bahwa segala proses hukum kami hentikan sampai di sini, dan apabila ada orang-orang lain yang memanfaatkan, bahwa ada orang yang memanfaatkan konflik ini, maka saya sendiri yang akan berhadapan dengan mereka. Saya tahu betul jiwa beliau luar biasa sekali. Ada beberapa tokoh yang meminta saya untuk bisa menghormati Ketum FAT. Ada beberapa tokoh yang menghubungi saya, kenapa kamu setegak itu dan Ketum FAT? Dan alhamdulillah hari ini jujur demi Allah saya benar-benar terpukul. Beliau datang dengan santun memeluk kami. Saya betul-betul kaget. Saya pikir ini adalah merupakan dosa besar. Hari ini jujur saja, ini bulan puasa lagi beberapa hari lagi. Beliau datang memberikan maaf kepada kami. Dan beliau sendiri yang meminta agar semuanya diakhiri, dan secara hukum sebentar lagi kami akan penandatanganan pencabutan laporan. Hari ini jujur saya sampaikan kepada teman-teman, ini tokoh yang saya akan banggakan sejak saat ini sampai nanti, dan akan terus tunduk dan taat pada fatsun beliau. Apapun yang beliau perintahkan, saya hari ini tegas mengatakan saya akan bersama fatsun Ketum FAT Rafiq. Beliau adalah tokoh yang saya banggakan dan tidak pernah keliru rupanya saya dikader oleh beliau. Itu yang saya dapat sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Umum Pak Fausir Rafiq, saya manggil Ketua Umum beliau selalu. Artinya di beliau ini Ketua Umum saya sepanjang masa. Kemudian ya Ketua Umum Umar Bonte, kemudian juga sini ada Saudara Andreas, kemudian rekan-rekan media. Pada prinsipnya pertemuan pada hari ini kita mempunyai niat baik. Artinya di sini kita untuk menyudahi permasalahan kita. Saya akui pribadi, saya dengan Ketum FAT ini tidak pernah ada masalah sekalipun. Dan orang tahu persis, saya ini adalah orang paling dekat di Ketum FAT, tangan Ketum FAT. Memang kemarin terjadi berbagai permasalahan lah ya. Mungkin kita juga merasa hilaf ya dengan apa yang terjadi selama ini. Sampai detik ini pun saya merasa tidak pernah bermasalah dengan Ketum FAT. Dia tetap tokoh bagi saya. Dia juga saya anggap juga senior. Saya anggap juga dia adalah orang yang patut untuk diteladani. Nah, adapun kejadian kemarin itu adalah dinamika organisasi. Kami paham betul itulah dinamika organisasi, dan makanya rencana akan kita selesaikan juga secara organisasi juga. Dan hari ini kami minta maaf kepada Ketum FAT atas kekhilafan kami selaku adik-adiknya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan menandatangani untuk mencabut berkas masing-masing laporan kita. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke ya, saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya seperti saya datang tanggal 21 ya. Pada saat saudara Bang Umar dan Bang Fauzan datang melaporkan ke saya. Saya habis sholat subuh, saya selalu ngaji. Habis ngaji saya buka handphone, itu selalu rutinitas saya. Ya, saya buka handphone, pertama saya buka adalah detik.com. Terus saya buka ada apa?
ada berita. Saya kaget, loh kok malah begini, ya kan? Gini. Tapi saya orangnya santai kan, karena saya nggak ada melakukan apa-apa, saya santai. Tapi saya berjanji juga pada saat saya melaporkan balik saudara saya, adik-adik saya ini, Bang Umar sama Bang Fauzan nih, ya. Saya berjanji di depan wartawan, ada yang nanya sama saya waktu itu, sore jam 17.00. Apakah Afat akan memaafkan? Kalau misalnya saya bilang itu adik-adik saya. Saya namanya adik-adik, kalau namanya buat atraksi-atraksi kecil saya masih biasa dalam organisasi. Kalau dia minta maaf, saya pasti maafin, saya bilang. Karena Allah aja maaf, ya kan? Masa saya nggak maafin orang. Ya. Nah, hari ini saya walaupun saya banyak semua orang pada marah, hari ini saya datang ke sini. Semua orang, teman-teman saya, Bang Umar sama Bang Fauzan masih tahu. Semua pada marah saya hari ini datang ke sini. Tapi saya bilang nggak usah, itu adik-adik kita. Kalau adik-adik kita kalau salah, kita kasih tahu jalan ini salah, ini tidak betul, ya kan? Hari ini saya datang dengan segala macam upaya orang-orang pingin ini tidak selesai, saya buktikan. Kalau saya hari ini saya datang, ya kan? Sesuai dengan omongan saya maafkan. Jadi clear ya, saya maafkan. Hari ini saya akan cabut laporan saya. Yang konsep laporannya pun saudara Charles sama saudara ini pengacara saya ini sebenarnya Rian Rehalan. Saya suruh dia. Saya baca pun nggak saya tanda tangan, saking saya percaya sama dua orang. Ya kan? Saya percaya karena beliau ini sebetulnya ini regenerasi di organisasi itu memang ngantrinya cukup panjang. Ya, cukup panjang. Regenerasi di organisasi, ada yang nggak sabar, ada yang sabar, ya kan? Ya orang ada caranya masing-masing untuk menjadi sesuatu pimpinan, ya kan? Ya, itu saya serahkan kepada organisasi. Kebetulan saya sudah bukan ketua umum KNPI 6 tahun lalu, saya ketua umum KNPI 6 tahun lalu. Saya sekarang udah nggak ada menjabat apa-apa dia di KNPI kecuali kehormatan pun di dalam ADRT tidak ada. Itu diangkat oleh semua orang kader-kader di KNPI. Jadi saya minta juga Bang Umar, Bang Fauzan, ya, nanti ada saudara Ilyas Indra, ya, saudara Ilyas Indra juga udah saya perintahkan untuk cabut laporannya. Kan ada laporan juga kan? Saya sudah perintahkan ada 4 laporan, ya, terkait di beberapa tempat ada 4 laporan saudara Ilyas. 4-empatnya saya suruh cabut, saya perintahkan. Beliau lagi di Surabaya, tapi saya perintahkan untuk memberikan kuasa khusus kepada saudara Rian Rehalat untuk cabut. Ya, jadi ini clear ya, teman-teman semua, nggak panjang lebar. Nanti nggak bisa dimuat juga di TV kalau panjang lebar. Ya. Satu lagi poin untuk ya. Hari ini saya ingin menyampaikan lagi bahwa kebesaran jiwa saya rasa hormat ketum. Tadi beliau sibuk, dari tadi pagi kami tunggu, dari sore. Saya bilang kalau beliau pasti datang. Saya yakin beliau pasti datang. Intinya dalam masalah ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian ini adalah merupakan suatu khilafan dan tidak akan pernah saya ulangi lagi sampai sepanjang hidup saya, dan rasa hormat itu akan besar. Ya, ya Bang. Sabar Bang. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.